Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan segala puji Maha Sempurna dan Maha Suci dari sepadan keserupaan. Semoga salawat dan salam tercurah atas baginda Rasul Nabi yang mulia, atas keluarga dan para sahabat, laksana bintang di langit yang hebat. Ini akidah yang tidak boleh seorang muslim pun tidak ketahuinya. Ada yang kuasa wajib mengenal sifat 20 dan jujur hafal sifat wajib yang Maha Kuasa. Pertama wujud Maha ada artinya, yang terdahulu dan tidak bermula, itulah Maha tidak namanya. Tiada akhir bagi wujud Allah, itulah hati dari sifat bapa. Allah tidak sama dengan makhluknya, wakala pada Allah isi namanya. Allah Maha Kaya, Dia Mu'minasi, Desa tak terbilang sifat wadahnya. Maha Kuasa, kudrat namanya, Maha berkehendak, irada namanya. Allah Maha tahu atas segalanya, Itulah sifat ilmu namanya, yang Maha hidup tanpa tulang dan daging. Itulah sifat hayat namanya, mana sifat sama artinya mendengar segala suara dari jutaannya. Maha melihat semua makhluk tanpa dengar alat. Sifat kasar namanya, sifat dalam artinya berkata-kata, wujudnya hebat, wujudnya gini. Ada wujud asli dan wujud hakiki, bukan huruf dan bukan suara. Kenalilah sifat zat Allah ini, maka selamat dunia akhirat. Pelajarilah dengan semangat, karena yang kuasa pasti kau dapat. Segala puji hanya milik Allah. Salawat salam bagi Rasulullah, segala puji hanya milik Allah. Salawat salam bagi Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalamu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Siapa yang tahu kesannya mana itu? Ada? Halaman berapa? Halaman berapa? Halaman 3. Yang kemarin masih ingat sebulan yang lalu bacaannya wafaidatuhu. Sudah dulu ya. Nah, sekarang berarti yang bawahnya. Yang bawahnya. Dan wafaidatuhu udah yang bawahnya sekarang. Ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fadluhu, keutamaannya, asrafiyatuhu adalah paling tingginya ilmu ala sairil ulumi, di atas segala ilmu
lita'alluqihi karena terkait bahasanya bizatil bari dengan zatnya sang pencipta. Ulangi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa fadluhu, keutamaannya belajar ilmu tauhid, asrofiyatuhu adalah paling tingginya ala sairul ulumi, ilmu di atas segala ilmu, lita'alluqihi karena terkait bahasanya bizatil bari dengan zat sang pencipta. Nah, coba itu aja ya, itu aja. Alhamdulillah, kita sudah sampai, kalau dihitung-hitung itu hampir 7 kali pertemuan ngaji tentang muqaddimah dari yang kita baca. Kita ngaji ini sudah sampai yang lalu-lalu, pengertiannya apa sih yang kita pelajari ini, definisinya, pengertiannya udah ya. Apa sih objek bahasanya yang dibicarain, apa udah itu juga, betul nggak? Apa yang paling belakangan kemarin, wafa'idatuh, manfaatnya juga udah. Nah, yang terakhir ini yang kita baca barusan, wafadluhu, yang artinya adalah keutamaannya. Keutamaannya belajar ngaji ilmu tauhid. Keutamaan ngaji ataupun duduk di majelis ilmu yang mempelajari ilmu tauhid. Ini penting sekali. Mengapa? Kata kiai kita yang nulis ini apa itu? Asrofiyatuhu, yakni keutamaannya adalah paling tingginya ala sairil ulum, daripada di atas segala ilmu. Paling tinggi ini karena paling tinggi, duduknya juga ganjarannya paling gede banget ini. Walaupun begini doang kelihatannya, tapi ini dikatakan oleh kiai kita ini yang paling tinggi di antara ilmu-ilmu yang lain. Namanya ilmu tauhid. Mengapa? Lita'alluqihi bizatil bari, karena yakni bahasanya terkait dengan zat sang pencipta Allah Subhanahu. Bukan bicarain masalah ciptaan, yang kita bicarain pencipta kita. Siapa yang menciptakan kita? Siapa? Allah Subhanahu. Mak bapak kita bukan yang menciptain kita. Itu perantara wasilah. Ya, kalau emak kita yang menciptain kita, pasti emak kita mesennya yang botol-botol, betul nggak? Hidungnya mancung. Emak kita pengen anaknya hidungnya pesek. Kalau emak kita yang ciptain, pasti udah susun list daftarnya. Maunya yang tinggi 200 cm atau 2 meter. Ada orang 2 meter ya? Ada. Kulitnya nggak mau yang hitam, maunya yang putih. Orangnya nggak mau yang jelek, maunya cantik. Itu kalau emak kita yang ciptain kita, ya. Orang adanya begini sekarang ya bukan, udah pasti bukan emak kita yang ciptain.
yang ciptain adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Ini yang kita bicarain tentang pencipta, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang orang sekarang nih ada yang udah hebat banget sampai di bulan, pakai Apollo, pakai pesawat ulang alik. Dia bilang sama kita, orang Islam payah katanya. Orang saya nih, orang Prancis sudah sampai ke bulan, ya dia masih ribut aja katanya. Nah, itu kata orang Prancis. Padahal bisa dibalas, dikasih tahu sama orang Prancis. Orang Prancis bisa aja sampai bulan, tapi dia nggak tahu, nggak ketemu, belum sampai siapa yang menciptain bulan. Dia mah nggak ikut nyembah siapa. Kadang dibilang Tuhannya ada punya anak, ada punya ibu, ya itu kagak sampai. Tapi kita dalam agama kita sampai bahwa yang ada di dalam dunia ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang paling dekat kalau susah-susah ya, contohnya kita ini, contohnya kita, ya sebagai manusia. Mengapa? Ini dikatakan asrafiyatuhu ala sa'iril ulum. Ini ilmunya yang paling tinggi daripada ilmu yang lain, disebut ilmu usul. Kalau bahasa lainnya ilmu usuluddin, ilmu yang pokok. Yang lainnya namanya far'un atau cabang. Ini pokok. Nah, bagaimana gitu orang sholat menyembah tukang juking kalau nggak tahu siapa zat yang disembah, orang jadi sholat dia nyembah siapa, ya, makanya sebelum itu ya harus tahu dulu yang disembah, harus kenal dulu yang disembah. Siapa itu yang disembah? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya ilmu pokok yang kita pelajari, atau ilmu usuluddin, atau yang sering dengar orang kita itu, orang-orang tua kita dulu, orang yang terdahulu, namanya sifat 20. Ingat banget dah orang-orang tua kita ngajinya. 1 sifat 20, 2 irsadul anak, 3 adabul insan. Tapi luar biasa hasilnya. Orang kita itu punya keyakinan yang mantap. Sampai sekarang buktinya jelas. Anaknya ada yang 9, ada yang 11. Orang tua kita berkah daripada keimanan yang mantap itu, anaknya rata-rata ada punya rumah sekarang. Bener nggak? Emang itu yang rumah kita tempatin punya siapa? Punya emak, punya bang. Lah yang sekarang anaknya 2 bingung. Kita ini pada bingung ya, bener nggak? Anak 2, 3 tapi bingung mulu, bener nggak? Bingung, terhabis bingung ngeluh dah. Itu mah udah yang orang haji, kata guru kita tuh udah nggak boleh gitu dah. Itu mah orang zaman dulu tuh yang belum haji boleh begitu katanya. Dia ngeluh mulu, ngeluh apa sih ngeluh? Ngeluh itu diartikan sama guru kita dengan contoh yang paling gampang. Orang ngeluh itu artinya adalah makan kuaci 1 karung. Orang ngeluh makan kuaci 1 kan? Kenyang nggak? Kenyang kagak, yang ada. Nah itu ngeluh gitu. Orang ada manfaatnya. Kali orang habis ngeluh gitu perutnya kenyang. Kali habis ngeluh gitu orang dapat duit, dikasih duit 10 juta. Kagak. Ada nggak yang habis ngeluh dikasih duit 10 juta? Hah? Itu sama makan kuaci sekarang, artinya ngeluh bahasa orang kita artinya makan kuaci sekarang. Ada rasa kenyang kagak, ada rasa nikmat apa berasa kayak durian juga enggak, ya? Yang ada manfaatnya gitu kira-kira ngeluh, manfaatnya. Makanya agama kita dari zaman dulu jangan sampai ngeluh dulu, ngersulah. Anak saya udah ngerti ngersulah. Ya, dia bingung kalau kita ngomong ngersulah, bingung. Itu ngersulah apanya? Bener nggak tuh ngersulah ya? Ngersulah.
Kata itu buat anak kita ngerti. Ngersulah kan dia. Tuh, orang Jakarta nggak ngerti. Belum, jangan itu yang disuruh tuh begitu ya. Ini saya kembali ke kitab adalah ilmu yang di samping ada ilmu-ilmu yang saya punya guru begini ceritanya. Dia bilang gini, orang mah mau profesinya, mau kerjaannya apa baik, supaya jangan sampai kagak punya 3 guru. Tuh, kata guru tuh, waktu saya ngaji bilang, mau dia ibu rumah tangga, mau dia ngapain aja, profesinya apa aja, jangan sampai nggak punya 3 guru. Apa yang pertama? Pertama, guru yang ngajarin ilmu tentang keyakinan. Jangan sampai kagak. Mengapa guru begitu? Lah iya, lah kita ini harus punya ikatan sama yang maha kuasa pencipta kita. Mengapa? Lah kita masih jauh banget. Ini orang hidup nanti prosesnya sampai dia meninggal. Dan di alam kubur, apa orang udah lupa ingat sampai sekarang orang tua kita punya bapak, punya engkau, lama banget. Lah kalau kita nggak punya kaitan sama Tuhan, sama Allah, dia ribet. Ya, belum kesononya tuh siron, belum kesononya maksa. Lah masih selamat jeman kalau kata kita. Betul nggak? Lah kalau kita nggak belajar ini repot. Mau nyangkutinnya, mau kaitan kita sama siapa? Makanya orang yang 15 tahun umurnya, orangnya nggak tawa-tawa dewek, artinya ada kan yang ngulon, bayi ngulon, tawa terus ngulon, ditanya tawa. Jadi sehat akal, wajib belajar ini yang pertama, namanya ilmu tahu. Repot itu kalau kita masih lama katanya. Lo orang hidupnya juga udah ketahuan apa tahun berapa, bener nggak? Nah, ntar di sana dikubur bagaimana? Ntar habis dikubur dibangkitin lagi ke maksa, ke sirot. Waduh, masih banyak, masih lama. Kalau nggak punya kaitan sama yang Maha Kuasa Allah Subhanahu Wa Taala, berarti makanya dicari. Kalau nggak dicari mah nggak ketemu. Cari, ya. Itu namanya yang satu belajar sifat 20 lah kalau kata orang tua kita apa? Sifat 20 yang ngajarin tentang keyakinan. Lalu yang nomor 2 apa katanya tuh? Kata guru yang saya ngaji. Yang nomor 2, abis itu ngaji itu jangan sampai kagak nyari guru yang ngajarin ibadah. Karena orang yang iman itu yakin perlu bukti. Nggak bisa orang mau percaya sama yang Maha Kuasa, sama Allah Subhanahu Wa Taala. Percaya banget dah. Tapi Johor aja diem baik. Asal baru mulai tidur emang, ya. Bangun-bangun udah jam 8.30. Ya maghrib nggak pakai maghrib. Kalau ditanya, gua percaya banget sama Allah, percaya. Tapi orang ada buktinya, sholat orang apa, itu mau rezeki. Makanya orang perlu cari. Kalau nggak dicari nggak ketemu. Siapa? Guru yang ngajarin ibadah, ilmu fikih. Cari itu, jangan ketemu. Jangan sampai udunya aja nggak hidup dulu, ya. Sholatnya, niatnya mana? Kalau niat itu yang disebut apa aja? Ya itu mau dicari. Itu namanya ilmu praktek yang menandakan ada iman di hati kita. Harus dibuktikan nurut sama yang nyiptain kita, ya. Siapa yang nyiptain kita? Allah Subhanahu. Berarti kita makhluknya, iya kita ciptaannya. Namanya ciptaan harus tahu adab sama yang nyiptain. Jangan apa yang minggu lalu saya cerita tuh, ya. Arih nafsaka anit tadbir. Engkau istirahat dirimu daripada ngatur-ngatur. Bama koma bihi angka, bama koma bihi ghairuka angka, antara takun bihi an-nafsi.
Kalau memang itu adalah bagian yang Maha Kuasa, engkau jangan ikut-ikut nyampur untuk urusan yang Maha Kuasa tetui. Artinya apa? Kalau kita mah posisinya diundang sama orang kondangan sunatan misalnya, jangan kita ngambil posisi kayak tuan rumah, kayak sohibul bang. Nih cendol jangan di sini, taruh di sebelah sana. Dia tahu dia mau kondangan luar. Ya. Ini makan di tempat makan, ya. Jangan di sini, orang pada jalan, pindah di pojok. Kira-kira kita kondangan gitu ngomong sama tuan rumah, diendahin apa kagak? Bukan bagian kita bagiannya kondangan dong. Bagusin alat kita lagi kondangan tuh. Kita bagian itu. Orang kondangan begini caranya, begini caranya. Di antara caranya itu pisang, kagak boleh kita panggil, "Kom sini kasih pisang 2 biji." Kagak boleh. Lagi kondangan kagak boleh. Itu hak makan, nggak boleh hak bawa, ya nggak boleh. Orang pesta gitu kita selipin gitu, nggak boleh. Makan mah boleh, bukan hak milik kita masalahnya. Punya yang lagi pesta, begitu caranya. Nah itu di mana ngajinya? Ngajinya di fikih namanya. Sama Kiai Abdullah Syafi'i ngaji. Tanya, Pak Kiai itu kalau kita tanya begitu. Sama nih lagi maulid, lagi sedekah, ya. Jangan kalau orang tuan rumahnya belum bilang bungkus aja bawa pulang dah. Jangan dibungkus dulu. Artinya nggak boleh. Kecuali memang udah dikasih, ayo dah bawa dah. Ini yang masih ada nih plastiknya, bungkus, baru dibungkus. Jangan ya, harus tahu caranya ya. Iya, kalau udah dibungkus, kalau udah dibilang itu baru bungkus dah. Kalau udah dikeluarin, Iya, dikeluarin makan aja. Nanti kan justru kata orang tua katanya saya kan bilang, udah yang masih ada bungkusnya bawa pulang. Ada kan gitu rumahnya? Boleh tuh bungkus. Iya, bungkus rapi. Ada satu wajib nggak bungkus, nggak ada plastiknya ya. Ya. Ada nih, udah disuruh udah ya. Dia keluarin dari tas yang plastik gede banget. Orang mah dikasih sama tuan rumah juga punya, dikasih sama gede banget. Berarti udah sih, itu nggak apa-apa, udah dihalalin namanya, ya. Wajib mah nggak bungkus, nggak ada plastiknya ya, nggak ada ininya. Nah ini enggak, udah ada nih di pasar. Pak, gede banget plastiknya. Berarti menang banyak ini isinya, Pak. Jangan ya. Tapi niatnya mau baik, pasti dia bawa juga buat anak. Benar, sama caranya sah. Itu ngajinya di mana? Ngajinya di fikih namanya ya. Udah berapa tuh ilmu tuh? Namanya kalau orang mamat kita namanya dulu ngajinya irsadul. Yang ketiga itu kata tuan guru atau kiai-kiai yang kita ngaji, jangan sampai cari ya. Yang ketiga nih namanya apa? Guru tasawuf. Guru tasawuf, iya guru tasawuf. Itu guru apa ya tasawuf ya? Guru yang benerin dan danin hati kita. Karena kita mah bukan dari raga doang, dalamnya ada hatinya. Itu yang bakalan jaga amal kita yang udah diperkuat. Jangan sampai amal kita kayaknya udah banyak banget dicari hilang semuanya karena nggak dijaga. Di mana itu dipelajarin? Ilmu tasawuf. Apa kitabnya? Itu Bidayatul Hidayah, tuh guru kita ngajarin tuh. Bidayatul Hidayah diantaranya tentang hati, tentang tasawuf ngajarin. Dari pagi nyampe siang, nyampe malam, nyampe pagi lagi bangun tidur diajarin di mana? Ya, itu namanya ilmu tasawuf. Penting nggak? Penting. Ini ilmu hati. Kalau umat kita namanya ngajinya adabul Lah kalau nggak dijaga ya repot. Ya. Umroh karena umur udah 50 tahun, dia bisa umroh dari umur 20 tahun. Ke 50 tahun berarti 30 tahun ya. Umroh 30 kali.
karena umurnya 50 kali. Banyak nggak? Pergi haji ya dulu sebelum yang sekarang susah nih, dulu mah dia tiap tahun pergi haji sampai 15 kali. Banyak nggak tuh? Umroh 30 kali, haji 15 kali, ngejak masjid ada kali 20. Banyak maka nggak? Dan kita mah satu aja kagak ngejak masjid, bener nggak? Cuman habis itu ya waktu beli bubur pagi, belanja sayur, ketemu sama tetangganya, lu tahu nggak si Anu anaknya begini ngomongin orang itu tadi tuh hilang, ya hilang itu. Mengapa? Lah itu hati yang tadi dikatakan ada rasa hasad, ada rasa dengki, ke bawah sampai mati, itu yang menghapus amal itu. Amal-amal pada hilang rontok, tinggal dicari. Wah kayak gue dulu amal gue banyak banget nih, pada kemana? Habis semua rontok. Karena apa? Hasad, dengki, iri yang ada semuanya dalam hati hilang. Makanya perlu ngaji yang nomor 3, adabul insan, ilmu dasar. Ya, alhamdulillah kalau orang kita dulu umurnya panjang-panjang ya, ada yang 80 tahun ya, ada yang 90 tahun, ada aja ibaratnya pelajaran-pelajaran yang berkaitan dengan kita cerita ilmu yang 3 ini. Apa? Lagi dia umurnya panjang sih alhamdulillah, udah banyak tadi pergi haji umroh ya, udah tua sakit, habis sakit ya kan, namanya orang sakit ada kan yang jenguk ya, ada kebetulan yang jenguk ya, yang jenguk ya masih pamit cuman ya jarang-jarang ketemu. Pernah ada sambutan pengen minta maaf maksudnya ya, namanya udah tua sakit lama kan, datang dia bilang, Bang saya minta maaf ya. Itu kata engkau kita yang udah sepuh itu, lu mah biar apa kapanpun sampai mati gua kagak maafin ya, kata itu sama lu mah katanya biar gua nyampe mati gua kagak dimaafin ya. Itu udah sakit. Nah itu hati itu tuh yang begitu tuh, yang begitu biasanya orang apa tuh? Orang Betawi. Itu udah yang apa 20 tahun nggak maafin orang itu biasanya orang mana? Betawi. Udah ngapain juga maafin orang gimana? Padahal kalau dimaafin cakep nggak? Itu mau katanya mendengki melu katanya, menghasat sama lu katanya. Itu sama lu katanya nyampe kapan gua orang maafin. Lah itu dengki hasad itu ke bawah mati, hilang itu yang tadi ya, yang umroh 30 kali, yang haji 15 kali, dicari-cari bersih itu orang ada sekali, karena ada hasad, ada hasud di dalam ilmu apa namanya itu? Ilmu tasawuf. Yang 15 tahun akalnya sehat, wajib itu ngaji yang 3 itu tuh. Ngaji sifat 20 tauhid, ngaji irsadul anam fikih, biar tahu tata cara wudu, biar tahu kalau lagi haid nanti mandinya bagaimana, biar tahu itu sholatnya gimana, itu yang ditinggalin, itu ilmu fikih. Dan yang ketiga buat jaga itu amal, ilmu hati, ilmu tasawuf. Wajib yang 15 tahun ke atas, akalnya sehat, ini 3 nih. Makanya kalau di tidak iya nih, itu kan ada pelajarannya, ada akidah, akhlak, ada apa itu, gitu, udah dirancang. Itu yang diantara wajib-wajib ini. Yang dikatakan oleh Kiai kita tadi, asrofiyatuhu ala sairil ulum. Ini paling tingginya ilmu daripada ilmu-ilmu yang lain. Namanya ilmu tahu. Paham itu kira-kira paham? Pokoknya kita mencerita kalau berdasarkan pengalaman ya. Orang Betawi biasanya kan begitu, orang Betawi. Kecuali orang lain yang kita kasih contoh kakek memang ya, orang Betawi. Di antara contohnya orang Betawi dia Waji katanya abis kalau ini katanya habis ngaji mukanya tambah begras ya. Artinya katanya kayaknya cerah banget gitu, bersinar begitu. Itu
Ya, bersih katanya. Ya, udah banyak sholat sunnah apa sekarang mah udah beda katanya. Ya, ya itu orang Betawi biasanya biar duduknya kayak saya nih begini. Begitu kata orang itu udah berubah cakep, orang menjadi orang soleh, yang duduknya begini tadi ini berubah langsung begini nih. Ya, gua katanya. Itu pasti orang Betawi. Betul nggak tuh? Pokoknya orang Betawi mah kita ada di sini pasti kita ngalamin, bener nggak? Orang Betawi mah rumahnya cakep kayak apa? Satu tangganya, di tangga lantai 2-nya ada jemuran anduk. Bener nggak? Pokoknya ibu orang kaya kemana pun cari dah. Bedain antara orang Betawi sama orang bukan Betawi. Satu, kalau rumahnya tingkat pasti ada jemuran anduk di tangganya. Bener nggak? Itu pasti orang Betawi. Bener nggak tuh? Nggak ada ya? Betawi dulu sekarang udah enggak. Alhamdulillah. Lagi orang kita jarang punya rumah yang rumah yang ada juga boleh tinggalan dari emak bapak. Alhamdulillah. Ya, itu juga udah habis tiga semalam tuh saya cerita ada gitu gang dagang berhasil. Mulanya dari apa dibilang? Mulanya dia beli 30 meter pindahan dari Centuk dari Bonjeruk 30 meter beli. Sampai sekarang dia punya 13 AJB. AJB itu surat jual tanah. Jadi dia pertama di situ beli 30 meter. Besok anaknya mau sekolah SMA waktu itu. Kata dia datang lagi malam-malam, Pak, ini saya kasih lagi 30 meter katanya. Ya kan, kerjain AJB gitu. Itu buat sekolah anaknya. Sekolah akhirnya dikasihkan. Tapi yang beli pinter, dia nggak bakal beli lagi kalau suratnya belum jadi. Nggak lama waktu anaknya sekolah kelas 1, kelas 3 lulus mau kuliah, dia bilang, Pak, ini 30 meter lagi buat kuliah anak saya pinter banget ya, kalau belum kuliah kan kesian. Ya dijual lagi. Suratnya udah 3 kata dia tuh. AJB 3. Habis begitu kuliah 4 tahun 5 tahun anaknya udah rapi wisuda, alhamdulillah. Kata dia, waduh itu repot buat anakku, dibawa-bawa mulu katanya kelamaan. Akhirnya mau nikah 30 meter, udah 4 AJB tuh. Ya, habis itu kata engkongnya, waduh ini bocah nyampur begini udah punya anak cucu gue nih, ya tidur juga susah gua, kalau tidur dilongkap-longkapin katanya, dilewat-lewatin, berisik katanya. Wah ini memang biar gimana juga harus punya rumah dewek katanya. Ya, lagi jual lagi katanya 30 ini bocah cucu udah 3 nomor katanya, ngajar udah 6 aja. Terus kagak habis-habis sampai ujungnya sekarang nih, ya. Ya tapi yang bagus, yang perempuan bagus-bagus katanya dia beliin lagi. Sampai ujungnya udah mau loyo gitu, sakit, ya, panggil anak-anaknya, ya. Ini tinggal segini katanya. Ono yang sudah sono jangan dijual. Udah ngapa punya orang. Oh iya udah kagak ada lagi punya orang dijual juga. AP berapa? AP 13 AJB. Itu saya ketemu orangnya tuh. Sekarang di mana Pak Haji? Ngontrak sama saya. Iya Pak Haji tuh. Ngontrak sama saya. Jadi orang kaya banget itu ya. Yang beli maksudnya. Itu orang Betawi kita itu sebenarnya. Kita mah nawain dewek atau nawain diri sendiri boleh kan ya? Itu orang kita kebanyakan. Makanya kalau orang kita jadi presiden masih lama kayaknya ya. Orang Betawi jadi presiden kira-kira masih lama apa enggak? Lama. Ntar mau dijual. Ya orang Betawi, tapi insya Allah. Itu ilmu yang 3 tadi apa? Ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu. Ini yang kita pelajari biar paham bahwa di antara keutamaan daripada ilmu ini adalah paling tingginya ilmu. Yang 15 tahun ke atas
sehat akalnya, wajib pelajari tiga ini. Kalau ini belum sampai wujud, ya masih lama, ya masih mukadimah, sampai ke sono. Insya Allah. Sampai situ aja udah, yang baik-baik kan pada lupa, ya. Semoga duduknya kita di sini, Allah Subhanahu Wa Taala ya berikan kepada kita ilmu yang manfaat, bisa dipakai. Anak-anak kita sehat semuanya, yang belum kerja pada kerja, amin. Yang pakai pada sekolah, pada kuliah, dimudahin belajarnya, amin. Yang belum berjodoh segera dapetin jodohnya, amin. Yang udah pada nikah, pada punya rumah, pada punya kerjaan yang cakep, yang bagus, ya, buat kehidupan dan juga buat bekal akhirat yang paling penting, amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa li walidayya amin. Alhamdulillah.